Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, saya calon guru penggerak angkatan 10, Dian Oktarina, dengan fasilitator saya Ibu Betty Marlina SPD GR MPD dan pengajar praktik saya Ibu Ais Rahmawati SPD. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas yang pertama menentukan tujuan pembelajaran, kedua melakukan asesmen awal meliputi kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Ketiga, hasil asesmen awal digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemetaan murid berdasarkan tiga aspek, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Yang keempat, menganalisis strategi pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran atau diferensiasi konten, proses, atau produk. Kelima, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Keenam, mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Terakhir, melakukan asesmen baik formatif maupun sumatif sesuai dengan tujuan pembelajaran. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan murid dengan cara berikut. Guru melakukan pemetaan berdasarkan tiga aspek, yaitu pertama, kesiapan belajar, di mana mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Kedua, minat murid. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk murid yang berbeda. Guru memilih tiga strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu satu, diferensiasi konten, berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Kedua, diferensiasi proses, berupa kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Ketiga, diferensiasi produk, berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah mereka dapat. Alasan mengapa pembelajaran berdiferensiasi dapat mengoptimalkan pembelajaran diantaranya: satu, pembelajaran berdiferensiasi bersifat proaktif. Kedua, pembelajaran berdiferensiasi lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif. Ketiga, berakar pada penilaian. Empat, menggunakan berbagai pendekatan terhadap konten, proses, dan produk. Lima, berpusat pada murid. Enam, pembelajaran berdiferensiasi merupakan perpaduan dari pembelajaran seluruh kelas, kelompok, dan individu. Terakhir, bersifat organik dan dinamis. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Tentu saja ada. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid mereka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid.
Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Semoga menginspirasi. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.